Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat GSJA Peniel, serta GSJA Cabang Kemendung. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat saja dan dipelihara dalam segala kebaikan serta kemurahan Tuhan. Pembacaan Gemar kita pada hari ini tanggal 26 Januari 2022 terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-77 ayat 13 sampai yang ke-19. Tetapi kita akan membacanya sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dengan lenganmu, engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat engkau ya Allah, air telah melihat engkau lalu menjadi gentar, bahkan samudera raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air, awan gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panahmu berterbangan. Deru gunturmu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia. Bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas. Tetapi jejakmu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan hari ini masih berhubungan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Sedangkan perikop bacaan hari ini ialah perbuatan serta tindakan Allah di masa lampau yang harus selalu diingat. Di dalam ayat yang ke-13 disebutkan, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatanmu. Bahkan di dalam ayat yang kedua disebutkan, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku. Mazmur ini melukiskan seorang yang dalam kesulitan besar yang berseru kepada Allah, tetapi tidak menemukan bukti bahwa dia memberikan tanggapan. Itu bisa kita lihat dari ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Orang percaya yang setia pun kadang mendapati dirinya dalam situasi yang sama seperti pemazmur. Apabila demikian, mereka harus bertindak seperti juga pemazmur, yaitu tetaplah berseru kepada Allah siang dan malam sambil mengingat perbuatan kasih-Nya pada masa lalu. Dalam kelimpahan pernyataan Allah dalam diri anaknya, kita diyakinkan bahwa Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan anaknya bagi kita semua. Jadi, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatunya kepada kita bersama-sama dengan Dia. Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat 11 sampai yang ke-21 adalah tindakan Allah yang harus senantiasa diingat.
Kitab Terjemahan Baru memahaminya sebagai tindakan penyerahan diri. Tercermin dari pernyataannya sendiri bahwa tidak ada perubahan akhir di dalam Allah. Pilihan lain dapat kita terjemahkan. Inilah permohonanku. Tahun-tahun tangan kanannya selalu menopang, yaitu suatu doa iman. Muncul dari pengakuan bahwa yang ilahi tidak pernah berubah dan mencari pemulihan perkenanannya, atau sekali lagi menerangkan tahun-tahun tangan kanan Allah yang penuh anugerah itu telah menentukan sewaktu-waktu penderitaan. Sang pemazmur memberikan obat penguat bagi dirinya dengan mengenang kembali. Yang pertama, ayat 12 sampai yang ke-16, bahwa tak ada kekuatan insani yang mampu menahan Allah, dan bahkan kekuatannya bercirikan kekuatan untuk menebus umatnya. Yang kedua, ayat yang ke-17 sampai yang ke-21, tidak ada kekuatan atau keadaan alami yang dapat menentang Allah. Bahkan ia menggunakan semuanya itu demi melindungi serta memelihara umatnya. Di dalam ayat yang ke-16 disebutkan, Yakub dan Yusuf disebut selaku cikal bakal umat yang keluar dari Mesir, tetapi mungkin juga sebagai teladan utama dari pemeliharaan Allah. Yakub beserta anaknya telah dilindungi dari bahaya kelaparan oleh Yusuf yang telah diangkat dari penjara dan dari keterlupaan untuk memerintah di Mesir sebagai mangku bumi. Kemudian keturunan keduanya secara sangat mencengangkan dilindungi dari kemurkaan Firaun yang ingin membunuh. Semuanya ini memperkuat konsep penebusan, bahwa semuanya itu adalah sepenuhnya pekerjaan Allah yang memegahkan baik kekuasaan maupun anugerahnya dengan memilih orang-orang yang dalam dirinya tidak memiliki kekuatan untuk menolong dirinya sendiri. Dengan menyebut Yusuf, pemazmur mungkin juga telah menemukan pertolongan dengan memahaminya bahwa penebusan itu adalah bersifat pribadi. Ayat yang ke-17 menyebutkan pembukaan jalan melalui Laut Teberau agar bangsa Israel atau keturunan Yakub bisa melewatinya di tanah yang kering. Ayat yang ke-18 dan 19 adalah perkembangan puitis tentang penguasaan ilahi atas kekuatan alam dengan melemparkan pasukan Mesir ke dalam laut. Ayat ke-20 dikatakan jejakmu tidak kelihatan. Mungkin menunjuk kepada air yang balik utuh kembali, yang melenyapkan berkas namun tidak menghilangkan dari ingatan jalan yang telah dilewati dengan tiang awan dan tiang api. Ayat yang ke-21 adalah pemeliharaan Allah yang seakan berlawanan. 1 detik hantaman topan, dan di lain tempat digembalakannya umatnya. Demikianlah ia mengawasi serta memperhatikan
kesejahteraan umatnya. Mazmur 145 ayat pertama dan yang kedua disebutkan, selalu bersyukur dan memuji serta memuliakan namanya untuk seterusnya dan selamanya. Oleh sebab itu, sebagai umat gembalaannya, marilah di tahun 2022 ini kita menjadi umat yang berserah penuh kepada Tuhan, serta mengingat pertolongan Tuhan di masa yang lampau. Serta semakin dewasa bukan hanya di dalam usia, tetapi terlebih dewasa di dalam iman. Salah satu bukti orang yang sudah dewasa di dalam iman ialah tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan keluarganya, tetapi ia juga memperhatikan kepentingan orang lain juga. Dan marilah kita yakini dalam menapaki tahun 2022, penyertaan serta perlindungan Tuhan selalu ada buat kita. Di dalam 2 Korintus pasal 4 adalah kata-kata berkat perlindungan buat kita. Juga perlu kita ingat, meski sebesar gunung masalah yang kita hadapi, seluas laut beban kita, tetapi pandanglah langit, sebesar itulah perlindungan serta pertolongan Tuhan buat kita. Mazmur 33 ayat 18 mengatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kalau firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami semua untuk selalu mengingat pertolongan Tuhan pada masa yang lampau, dan pada masa yang akan datang pun Tuhan akan senantiasa menyertai dan memimpin serta memelihara kami. Oleh sebab itu hanya ucapan syukur dan terima kasih yang boleh kami panjatkan ke hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bergemar. Tuhan Yesus memberkati.